إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita sampai ucapan Abul Wafa bin Aqil bahwa orang-orang soleh yang berakal itu banyak butuh apa? Yang paling banyak dibutuhkan oleh orang-orang berakal adalah yang berilmu adalah waktu. Mereka sangat kekurangan waktu untuk belajar, untuk membaca, untuk mengajar dan seterusnya. Berbeda dengan ahli ibadah, ya. Mereka malah ahli ibadah yang tidak berilmu, ya, yang sedang dalam pembahasan ini. Yang banyak dibutuhkan oleh mereka air, boros air. Bayangkan satu mut, kira-kira satu gayung kurang, cukup buat sekali wudhu. Ini orang-orang yang berakal, orang-orang yang taat kepada Allah dengan ilmu. Adapun orang-orang jahil, boros air, ya. Dan bab ini ditutup oleh beliau dengan kalimat wa ma urifa min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam at-ta'abbudu bi kasratil ma. Tidak didapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau beribadah dengan memperbanyak air, boros air. Tidak seperti orang-orang hari ini, wudu berulang-ulang, mandi terus-menerus, was-was dalam najis. Ini talbis iblis. Ya, kita masuk ke azan. Zikru talbisihi alaihim fil azan. Bagaimana iblis menipu kaum muslimin dalam masalah azan. Saya bacakan. Wa min dzalika at-talhinu fil azan. Di antara talbisul iblis dalam masalah azan adalah talhin, meliuk-liuk, menjerit-jerit, meliuk-liuk, ya. Padahal Bilal, Ibnu Umi Maktum, Abu Mahdura sederhana. Keras memang dibutuhkan, suara lantang dibutuhkan, tapi bukan meliuk-liuk berlebihan, ya. Dengan suara yang mengandung nada boleh, tapi sekali lagi tidak berlebihan. Talhin sudah. Waqad karihahu Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Anas di sini bukan Anas bin Malik, sahabat Nabi, bukan, yang melayani Nabi selama 10 tahun, bukan, ya. Malik bin Anas, Anas di sini bukan Anas sahabat, ya. Itu memakruhkan, membenci, dan beliau bukan seorang diri, ya. Wa ghairu, beliau dan lain-lain para ulama karahiyatan syadidatan, benci sekali
sangat tidak suka. Cuman ketidaksukaan para ulama, ketidaksukaan seorang alim kan tidak menjadi hukum, ya kan? Misalnya Syekh Albani benci sekali dengan sesuatu, apakah yang dibenci oleh sesuatu yang sangat dibenci oleh beliau itu menjadi haram? Ya belum tentu. Belum tentu. Beda dengan Allah dan Rasul. Ya. Li'annahu yukhrijuhu min mawdi'it ta'zim. Karena ini bisa menghilangkan ta'zim. Jadi azan yang luar biasa, azan itu merupakan apa yang paling besar. Azan adalah titik-titik yang paling besar. Apa titik-titik? Syiar Islam. Syiar Islam terbesar adalah azan. Dan tidak boleh kita mengarang dalam masalah syiar Islam. Syiar Islam sudah ditentukan oleh dalil. Apa yang terbesar? Azan. Ya, ya, salat berjamaah kan tidak terlihat, tidak terdengar dari luar. Azan jelas terdengar kemana-mana. Itu yang terbesar, syiar Islam terbesar. Dan ini tidak boleh diganti. Apa misalnya beduk, apa misalnya bulan bintang kita bikin sebagai syiar Islam, nggak bisa. Ya, dikatakan sebagai syiar Islam harus ada dalil. Jika tidak ada dalil, kita tidak boleh mengatakan ini syiar Islam, tidak bisa. Sudah ada jelas. Azan 5 kali dalam sehari semalam. Sudah cukupkah? Cukup. Kemarin sudah kita bahas. Ya. Orang yang tidak cukup dengan apa yang ditentukan oleh syariat berarti apa? Masih ingat? Man lam ya'na bima syara'allahu wa rasuluh. Barang siapa yang tidak puas, tidak merasa cukup dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, fahuwa mubtadi'un. Dia mubtadi, dia ahlul bidah. Maka wajib kita merasa cukup. Azan sudah, jangan ditambah-tambah. Ayo ditambah-tambah. Ada lafaz takbir sekian kali, ada lafaz tasbih sekian kali, ada sholawat dilantunkan dengan mengeraskan suara, ada membaca Al-Quran menjelang maghrib, memakai pengeras suara menjelang Jumat. Mereka bilang ini syiar Islam. Syiar Islam tidak bisa. Syiar Islam sekali lagi harus sudah ada di zaman Nabi SAW. Baca Al-Quran teriak-teriak, pakai speaker kan berarti teriak-teriak ya. Menjelang subuh, menjelang maghrib, menjelang sholat Jumat, tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat. Dan itu bid'ah. Ya. Dan kita yang mendengarnya tidak wajib diam, tidak wajib mendengarkan, karena itu salah. Kecuali jika saya di sini membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka wajib bagi antum diam mendengarkan. Ketika yang saya sampaikan itu sekedar ucapan dalam bahasa Indonesia, antum masih bisa misalnya geser dikit dan seterusnya, ada keperluan. Tapi begitu yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran saya bacakan, bukan terjemahan ya, harus diam mendengarkan. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Tidak boleh berbicara, harus diam mendengarkan. Tapi
kalau membacanya secara salah, yaitu dengan pengeras-pengeras suara di masjid-masjid, tentu tidak wajib bagi kita untuk diam mendengarkan, karena cara tersebut salah, keliru, batil. ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ. Ada juga di antara mereka kaum muslimin yang mencampur sebelum azan fajar, azan subuh itu didahului dengan zikir, tasbih, tahmid, nasihat-nasihat. Saudara-saudara, sebentar lagi subuh datang, kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah, saudara-saudara. Pernah dengar? Rupanya di zaman beliau, ini kira-kira 800 tahun yang lalu ya, mirip-mirip dengan zaman kita. Mungkin di zaman beliau sedikit, di kita luar biasa. Bahkan di negeri Syekh Ali Hasan, pensyarah ini kan Syekh Ali Hasan. Beliau di mana? Di Urdun, di Yordan. Beliau mengatakan, beliau membuat catatan kaki dari kalimat ini, kama huwal halu fi biladina. Demikian pula di negeri kami. Di negeri kita juga seperti itu. Fa ilallahil mustaka min su'il ahwal. Hanya kepada Allah kami mengadu dari keburukan ini. Ya, tidak sanggup beliau, tidak sanggup beliau merubah. Ya. Beliau hanya beritahukan kepada orang-orang yang thiqah dengan beliau. Tidak semua kaum muslimin di Yordan thiqah dengan beliau. Bahkan yang tidak kenal banyak, yang tidak kenal beliau banyak. Inilah Ahlus Sunnah. Inilah ulama Ahlus Sunnah. Di akhir zaman tidak dikenal. Dan itu sabda Nabi SAW. Nanti di akhir zaman para pengkhianat diberi amanah. Orang-orang yang amanah tidak diberi amanah. Ya. Yang diberi amanah wali kota, gubernur, menteri, dirjen, bahkan sebagian raja-raja, pemimpin negara tidak amanah. Padahal mereka diberi amanah. Sementara yang amanah, yang jujur, yang takut dosa tidak diberi amanah. Ini keadaan akhir zaman. Kita sedang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beda dengan Abu Bakar. Siapa pemimpin kaum muslimin setelah Nabi wafat? Siapa? Manusia yang paling mulia di antara seluruh kaum muslimin. Ya. Yang diberi amanah adalah yang paling amanah di muka bumi. Orang yang paling amanah di muka bumi diberi amanah waktu itu. Orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa diberi amanah. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar. Abu Bakar wafat, sama. Yang menjadi pemimpin, yang diberi amanah, yang memimpin kaum muslimin adalah manusia yang paling mulia, paling baik, paling berilmu. Bahkan jika ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, beliau akan jadi Nabi. Jika dia melewati satu jalan dan ada jin, setan di jalan itu, si jin akan mencari jalan lain. Ya. Siapa beliau? Umar bin Khattab. Begitu pula Utsman, begitu pula Ali, terus. Ya. Setelah Ali tidak. Setelah Ali yang menjadi pemimpin kaum muslimin, orang nomor satu di seluruh dunia Islam, bukan yang terbaik. Ali masih yang terbaik kan? Masih yang terbaik. Bahkan kan berselisih dengan perselisihan yang ringan. Utsman dulu apa? Ali dulu. Perselisihan yang ringan.
Artinya mayoritas para sahabat meyakini Utsman dulu, kemudian Ali. Karena yang beredar saat Nabi masih hidup adalah kalimat khairun nas ba'da nabiyihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Ali tidak disebut. Bukan berarti Ali nggak ada apa-apanya, tidak. Yang disebut, dan ini sampai ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak membantah sedikit pun, walaupun beliau tidak ikut-ikutan mengatakan, tapi hanya para sahabat, beredar di kalangan para sahabat, sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi dengar dan Nabi diam. Kalau salah tentu Nabi tidak mungkin diam. Nah, mereka itu jadi pemimpin. Setelah Ali wafat, tidak. Kan setelah Ali mestinya siapa? Zubair atau Tolha atau Abdurrahman bin Auf, ya, 10 orang itu kan, meninggal 4, jadi tinggal 6. Sa'id bin Zaid, tidak. Ternyata bukan mereka, ya. Bahkan bukan Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Abbas, bukan Abdullah bin Amr bin As yang terkenal keilmuannya, ibadahnya, tidak. Tentu ini tidak bermasalah, tidak bermasalah, ya. Artinya hari ini yang menjadi presiden kita, raja kita, khalifah kita bukan muslim terbaik di negeri kita ini, ya tidak masalah, ya terima saja begitu, ya, tidak harus yang terbaik. Maksudnya bukan berarti tidak sah, tetap sah. Ini keadaan yang dibahas oleh beliau, persis seperti di negeri kita. Sebelum azan, azan subuh ini terutama, ya, baca ini, baca itu, sangat, ya, hampir semua daerah, semua masjid, apa yang mereka sebut sebagai tarhib. Nah, dengar ya, bahkan banyak potongan-potongan video tarhib, terus gambarnya itu kampung-kampung zaman dulu. Ini kan berarti sudah puluhan, ratusan tahun yang lalu bid'ah itu, ya. Bahkan di sebagian masjid musola sampai manggil-manggil nama, ya. Bang Miun bangun, siap-siap salat subuh, ya. Bang Amin bangun, ada seperti itu, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya tentu baik, jelas baik sekali maksud. Kam min muridil khair la yusiba. Berapa banyak orang yang bermaksud baik tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Tidak mentang-mentang niat baik akan berakhir dengan kebaikan. Berapa banyak orang yang berniat baik berakhir di neraka. Di sini harus pakai ilmu, wahyu. Wa yaj'aluna al-adhana wasata. Azan itu cuma dijadikan sarana aja, wasaton saja, ya, formalitas saja. Nggak mungkin mereka meninggalkan azan. Sampai hari ini kita tidak dengar bid'ah mereka. Ya sudahlah, azan kan gitu-gitu aja. Ganti dengan nasihat atau dengan bahasa Indonesia. Saudara-saudara, ayo kita sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaahnya dosanya begini. Nggak ada kan? Tetap azan dipakai. Tapi ya itu tadi wasaton. Fayahtalitu, lalu dicampur tadi. Waqad karihal ulama'u kullama yudafu ilal adhan. Seluruh para ulama, tentu ahlu sunnah, ahli bid'ah tidak masuk di sini. Nah, di antara ahli bid'ah ada yang hafal Al-Quran, apa tidak? Banyak. Ada yang hafal ribuan hadis, banyak. Antum pernah dengar Alwi Maliki? Nah, barangkali ya, di Mekah sana.
yang dilarang oleh pemerintah Saudi memberikan ceramahnya, muhadarahnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya. Dikatakan hafal kutubus sittah. Al-Quran sudah jelas ya. Hafal Al-Quran di sana merupakan hal yang biasa. Bukan hal yang luar biasa. Kutubus sittah tentu luar biasa. 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Berapa ratus ribu, bahkan sejuta lebih hadis. Tapi matan, ya, bukan dengan sanad. Kalau ulama-ulama dulu hafalkan dengan sanad. Bagaimana pemahaman beliau? Ya, sama seperti diri kita, ya tahlilan, ya muludan, ya yasinan dan seterusnya, bid'ah, sholina, wa itu segala macam. Ya. Nah, kiai-kiai dari kita itu kalau ke sana ya ke situ. Datangnya ke situ, Alwi Maliki. Bukan ke Bin Baz, Utsaimin, bukan. Ya. Dan ada dari sini Nawawi Al-Bantani, pernah dengar barangkali ya. Jadi tidak semua yang bermukim di sana kemudian 100% menjadi ahlu sunnah salaf, tidak. Ya, hidayah ada di tangan Allah. Nah, yang dimaksud yang membenci hal ini, kullu ma yudafu ilal adzan, segala sesuatu yang ditambahkan ke azan, apapun itu dibenci oleh para ulama ahlus sunnah. Ya tasbih, ya tahmid, ya takbir, ya salawat, ya apapun, bahkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lalu azan. Bid'ah apa tidak? Bid'ah. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan seperti itu. Azan langsung azan. Nah, bahkan termasuk azan, termasuk bid'ah ketika selesai azan si muadzin baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Ini para imam membid'ahkan. Kenapa? Kenapa? Iya, karena Nabi mengatakan man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan azan lalu membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Para imam memahami yang membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah adalah yang mendengar, bukan yang azan. Yang azan sudah mendapatkan keutamaan yang banyak sekali. Gantian yang mendengarkan, kan di samping dia mendengar, dia menirukan. Kecuali hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, bukan menirukan tapi menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Maka setelah selesai azan, yang mendengar azan yang baca itu. Apa janji Nabi? Halat lahu syafaati. Halat lahu syafaati. Halal syafaatku bagi dia. Dia akan mendapatkan syafaatku. Gitu ya. Wa qad ra'ayna man yaqumu bil-laili katsiran 'alal manarati, dan sungguh kami lihat ada sebagian orang yang di malam hari itu qiyamul lail, yaqumu bil-lail, itu di atas menara. Jadi menara-menara ini sudah ada dari zaman dahulu, tapi belum ada di zaman Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak didapat riwayat membangun menara. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Termasuk kubah. Tidak didapat riwayat dari Rasul dan para sahabat adanya kubah masjid. Termasuk mihrab. Ya, masjid kita ini nggak ada mihrabnya ya.
Mihrab juga tidak didapat riwayat Rasul dan para sahabat membuat mihrab, tempat khusus imam. Apa yang terjadi di Masjidil Haram hari ini, apa yang terjadi di Masjid Nabawi hari ini bukan patokan kebenaran. Patokan kebenaran sekali lagi di zaman Rasul dan para sahabat. Apa yang diperbuat oleh mereka benar, apa yang tidak diperbuat oleh mereka salah. Kalau itu urusan ibadah mahdhur. Kecuali ghairu mahdhur belum tentu salah, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Kalau merupakan ibadah ghairu mahdhur, cara sedekah, cara nolong orang, cara menyenangkan orang tua, ini semua kan ghairu mahdhur. Tidak harus mencontoh persis apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Berbeda dengan mahdhur, lebih sedikit bid'ah. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Bid'ah. 3-3 jadi 3-4, 2 rakaat jadi 3 rakaat, 11 rakaat jadi 12 rakaat. Bahkan mencium Hajar Aswad cuma menambah dengan bunyi kecupan, itu bid'ah. Nambah dikit saja. Walaupun tambahan itu baik, ya baiklah. Orang baca tasbih 33 menjadi 40 kan lebih bagus. 40 lebih bagus daripada 33. Melempar jumroh 10 kali lebih bagus daripada 7, kan begitu. 12 rakaat lebih bagus daripada 11 rakaat. Ya. Penambahan ibadah tentu lebih bagus secara wahyu. Secara wahyu bid'ah, batil, terancam neraka. Waliyadzubillah. Faya'idhu, lalu memberikan nasihat di atas menara itu, karena belum ada pengeras suara barangkali hari itu ya. 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, ini beliau cerita 800 tahun yang lalu. Insya Allah belum ada pengeras suara. Maka agar suara itu bisa kemana-mana, maka si fulan ini berdiri di atas ketinggian menara itu, azan di situ, memberikan nasihat kepada orang-orang, teriak-teriak di situ. Wa yudzakiru, memberikan peringatan. Saudara-saudara begini-begini, awas saudara-saudara. Maksudnya baik sekali lagi. Wa minhum man yaqra'u suwaran minal Qur'an. Ada juga yang membaca surat-surat dalam Al-Qur'an. Ada Waqiah, ada Yasin, ada Tabarok dan seterusnya, bisautin murtafi'in, dengan suara keras. Karena belum ada pengeras suara, maka dengan teriak di ketinggian. Fayamna'un nasa min naumihim, maka menghalangi manusia dari tidurnya. Tidak boleh mengganggu orang tidur, memaksa orang tidur untuk bangun, untuk melakukan ibadah yang tidak wajib. Yang mulai kan tidak wajib ya, baca Al-Quran, zikir, wirid kan tidak wajib. Tidak boleh orang itu dipaksa. Jangankan orang lain, maksa istri, maksa suami, suami maksa istri untuk qiyamul lail, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Suami maksa istri untuk qiyamul lail, boleh apa tidak? Tidak boleh. Bolehnya apa? Iya, bangunkan untuk qiyamul lail. Enggak mau bangun, kata Nabi, percikkan air. Percikkan air. Ada terusannya? Ada terusannya? Percik air, percikin air, enggak bangun, segayung. Begitu Nabi, segayung enggak bangun, seember. Ada Nabi bilang begitu? Enggak ada. Percik itu terakhir. Percikan itu terakhir. Percikin enggak bangun, ya sudah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kalau boleh maksa, tentu habis percikin Nabi akan bilang apa lagi gitu, supaya betul-betul bangun. Artinya tidak boleh maksa. Karena qiyamul lail, tahajud tidak wajib.
Tapi bangunin tetap bangunin anak, istri, adik, boleh berjamaah, asal tidak menjadi rutinitas dan tidak diumumkan dan tidak di masjid. Kan ada beberapa riwayat Nabi Qiyamul Lail diikuti oleh Ibn Abbas, diikuti oleh Jabir dan Jabar, diikuti oleh Hudzaifah, tapi tidak di masjid. Dan sekali-sekali ya, jika diumumkan di masjid, malam anu, imamnya anu, di masjid anu, apalagi ditentukan waktunya kapan? Malam 1 Januari ya, malam 1 Januari. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah sepi. Dulu rame untuk menyaingi apa itu trompet tahun baru, tasyabbuh ya, nyaingin tasyabbuh dengan cara bid'ah. Dua-duanya buruk, tasyabbuh buruk, bid'ah buruk ya, jelas bid'ah. Diumumkan Qiyamul Lail berjamaah, ini menyaingi Ramadan yang boleh setiap malam dan terus menerus di satu masjid khusus Ramadan. Di luar Ramadan tidak boleh Qiyamul Lail berjamaah, diumumkan tempatnya, waktunya, imamnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali. Enggak ada riwayat para sahabat seperti itu di luar Ramadan. Adapun berdua dengan istri, berdua dengan anak, mungkin bertiga, mungkin berlima, sedang nginep di puncak misalnya, rihlah, salah satu ada yang bangun, lalu pada mengikuti jam 3:30, boleh. Tujuan dari sini ke puncak ngapain? Rapat misalnya, ya rihlah saja, senang-senang misalnya, silakan. Tapi kalau tujuan dari sini direncanakan, diagendakan, tujuan kita ke sana adalah Qiyamul Lail berjamaah dan semua harus bangun semua, ini bid'ah, ini tidak boleh ya. Nah ini dia ya, luar biasa pemahaman beliau. Insya Allah Ahlus Sunnah dari masyrik sampai maghrib, dari zaman sahabat sampai tabi'in, atba'u tabi'in, sampai hari ini, sampai akhir zaman, insya Allah sama. Inilah Ahlus Sunnah. Ahlul bid'ah macam-macam. Antum lihat aja acara Maulid Nabi, nggak usah jauh-jauh, sama-sama di Jakarta acara Maulid Nabi, sama semua. Enggak, beda-beda. Semuanya sempat 12 Rabiul Awal? Enggak. Ada 14, ada 15, ada yang 21, ada bahkan bulan Rabiul Awal udah habis. Kata mereka Rasul lahir 12 Rabiul Awal. Ini bulan Maulid sudah habis. Suka-suka mereka merayakan Maulid Nabi SAW. Itu ciri-ciri bid'ah. Kalau sunnah seragam, lihat salat Id, lihat salat Idul Adha, lihat tarawih, ya, salat Jumat, sama. Kalau ada yang beda, penambahan, itulah bid'ah. Wa yukhallitu 'alal mutahajjidina qira'atuhum. Suara mereka mengganggu orang-orang yang sedang sholat tahajud, tentunya mengganggu orang-orang yang sedang qiyamul lail. Jadi waktu itu harus kita berikan kepada yang punya waktu. Gitu. Ini waktunya apa nih? Azan. Azan. Ini waktunya apa nih? Sholat. Ya. Kita tinggalkan yang lain. Bahkan seandainya kita harus membaca Al-Fatihah jahat, misalnya rakaat kedua sholat Isya, misalnya rakaat kedua sholat Isya baca Al-Fatihah sir apa jahat? Nah, tentu jahat.
Tapi saat itu bukan waktunya kita. Waktunya siapa? Waktunya orang-orang yang sedang zikir wirid. Karena kita masbuk, kita telat. Orang-orang salam, kita nambah 3 rakaat lagi. Berarti 2 rakaat kedua. Mestinya kita jahar. Tapi waktu itu bukan milik kita, karena kita masbuk. Kita salah kan? Kita tidak sempurna. Yang sempurna kan tidak masbuk. Waktu itu milik jamaah yang sedang zikir wirid, maka jangan mengeraskan. Kan juga ada sebagian ikhwan kita masbuk, mentang-mentang sholat subuh, mentang-mentang sholat maghrib, sholat isya. Ya betul, sholat subuh itu al-fatihahnya ya jahar. Tapi itu bukan waktu kita. Waktu mereka yang sedang zikir wirid, istighfar, tasbih, tahmid. Kecuali kita sholat di rumah sendirian, mungkin kesiangan ya, sholat sendiri, sholat subuh, al-fatihahnya sir apa jahar? Jahar. Jadi sir dan jaharnya al-fatihah tidak berhubungan dengan, tidak ada hubungannya dengan jamaah atau tidak, tapi hubungannya dengan jenis sholat. Jenis sholat. Jadi sholat 5 waktu itu dibagi 2. Ada sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Apa sholat sirriyah? Zuhur, asar. Artinya mau berjamaah atau tidak, namanya sholat zuhur, asar, ya sir. Baca al-fatihahnya sir, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Nah, sholat yang jahriyah, maghrib, isya, subuh, berjamaah atau tidak, jahar. Gitu ya. Jangan beranggapan salah bahwa sir dan jahar itu hubungannya dengan sholat berjamaah atau sendiri. Itu keliru. Wa kullu dzalika minal munkarat. Itu semua adalah mungkar. Itu semua adalah mungkar. Dan sedikit tentang waktu ini, kita harus punya ilmu ya. Karena kalau tidak, terlalu banyak uang kita keluarkan untuk kebaikan, tapi mendapatkan pahala yang sedikit. Ambil contoh 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Di tanggal 10 Dzulhijjah itu saya punya uang cuman 3 juta misalnya. Dengan uang 3 juta atau 4 juta itu saya beli kambing, saya sembelih kurban 10 Dzulhijjah. Si fulan tanggal 10 Dzulhijjah itu punya uang 10 miliar misalnya. Uang 10 miliar itu di tanggal 10 Dzulhijjah dia buat bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin. Tapi dia lupa, nggak beli kambing seekor pun, nggak beli sapi seekor, nggak kurban. Pertanyaannya, mana yang lebih besar pahalanya? Si fulan apa saya? Jawabnya saya. Ya, apa? Waktu. Ini waktu. Itu yang disukai oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan, para sahabat bertanya, walaupun jihad fisabilillah ya Rasul? Iya. Walaupun jihad fisabilillah, tidak bisa menyamai kebaikan di awal-awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Puncaknya menyembelih kurban itu. Jihad kalah. Kecuali, kata Nabi, kecuali orang yang berjihad membawa hartanya, membawa nyawanya, dan dua-duanya tidak kembali. Hartanya habis di medan jihad, nyawanya gugur, syahid insyaallah. Baru bisa menyamai. Kalau masih pulang dari medan jihad, maka kalah oleh orang yang berbuat baik di tanggal 1 sampai tanggal 10. Puncaknya menyembelih kurban. Bayangkan Rasulullah pernah berapa? 100, bukan kambing ya, 100 ekor unta. Coba kalau pakai rokyu,
Banyak amat ya. Padahal fakir miskin berapa sih? Ngapain banyak-banyak? Udah sisanya buat beli persenjataan. Kan sedang gencar-gencarnya perang melawan Romawi, Parsi. Itu Ro'i. Taat. Karena punya kan? Ada. Kecuali nggak ada. Ya. Maka bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Orang yang beli sapi 1 ton lebih, orang beli kambing sampai mahal-mahal sampai 20 ekor, bukan orang bodoh. Karena gak ada limit. Kalau pakai ro'yu bodoh, betul-betul bodoh. Ya, sementara mana fakir miskin nggak butuh amat dengan daging-daging seperti itu. Intinya bukan daging. Inti penyembelihan bukan daging, bukan darah. La yanalallaha al-humuha wa dima'uha. Darahnya, dagingnya tidak sampai kepada Allah. Bukan itu, tapi pengorbanannya. Namanya juga korban. Yang dikorbankan yang apa? Yang terbaik, yang terbagus, yang paling disayangi di zaman Rasul dan para sahabat dan sebelum beliau. Itu rata-rata orang kan punya kambing, punya unta, ya kan? Nah, di antara sekian puluh, sekian ratus kambingnya, untanya, sapinya, tentu ada yang paling bagus, ada yang paling gagah, ada warnanya paling menarik. Itu yang dikorbankan. Jangan seperti anaknya, anak tertuanya Nabi Adam, cari yang tidak bagus. Ya. Nah, kalau sekarang kan kita tidak punya kambing, tidak punya sapi, tidak punya unta, ya ukurannya apa? Ya tentu harga. Kan dulu kan tidak ya. Dulu ukurannya yang paling dia sukai, yang paling menarik, tentu yang bagus, yang gagah, yang berat. Mungkin ada juga ini lebih berat, bahkan paling berat, tapi warnanya jelek, kurang gagah, ya. Walaupun dia paling berat. Nah, sekarang kan diukurnya daging saja. Ya. Nah, maka jangan kita menilai korban itu sebagai daging untuk fakir miskin. Di sini sudah jarang fakir miskin, sudah terlalu banyak yang makan daging. Ya, tidak. Ya, ada kebaikan tersendiri dan itu bentuk ketaatan. Ya, 2 anaknya Nabi Adam itu dagingnya diapain? Daging kurbannya diapain? Fakir miskin nggak ada. Tapi tetap berkorban, mengorbankan. Ini sedikit tentang waktu. Maka jangan sampai kita tidak pas, gitu ya. Waktu itu harus pas. Ini saatnya apa nih? Ya. Malam tanggal 10 di Musdalifah. Malam tanggal 10 di Musdalifah. Si A dan si B. Si A sholat, sudah mulai sholat sunnah ya, 11 rakaat, tidak bid'ah. Si B tidur, dari habis sisa tidur. Mana yang lebih baik, si A apa si B? Si B. Karena malam 10 Dzulhijjah di Musdalifah gak disunahkan qiyamul lail, disunahkan tidur setidur-tidurnya, istirahat, memulihkan tenaga. Kenapa? Karena besok berat. Besok tanggal 10 itu paling berat. 5 ibadah, 5 amal harus selesai. Ya. Melempar jumrah Aqabah, tawaf ifadah, sa'i, menyembelih, tahallul. Ini paling berat. Tanggal 8 kan cuma di Mina, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ya biasa. Kita juga begitu kan, nggak ngapa-ngapain. Tanggal 8 cuma begitu. Mohon kepada Allah, berzikir, tidak diatur. Tanggal 9 di Arafah, nggak ngapa-ngapain.
ya, tentu berdoa, zikir tidak diatur. Nah, tanggal 10 itu yang paling berat. Tanggal 11, 12, 13 lebih ringan. Cuman melempar jumroh. Tapi tiga-tiganya, kalau tanggal 10 kan cuman Aqabah, ya. Dan oleh karena itu di tanggal 10 ini bebas lempar jumroh dulu, baru tawaf, nggak masalah. Tawaf sa'i, kemudian menyembelih, nggak masalah. Menyembelih baru lempar jumroh, nggak masalah. Setiap kali Nabi ditanya, ya Rasul, aku sudah tawaf sa'i tapi belum menyembelih, jawab Nabi, if'al warharat, lakukan, nggak apa-apa. Ya Rasul, aku sudah menyembelih tapi belum melempar jumrah, Nabi menjawab, if'al warharat, lakukan, nggak apa-apa. Setiap kali ditanya, aku sudah begini tapi belum begini, aku belum begini tapi sudah begini, Nabi selalu menjawab, if'al warharat, lakukan, nggak masalah, lakukan, nggak apa-apa. Para imam menyimpulkan dari jawaban Nabi, tanggal 10 itu tidak harus berurutan, kecuali tawaf dan sa'i. Kan nggak mungkin ada sa'i tanpa tawaf, ya. Tawaf tanpa sa'i banyak, tapi sa'i tanpa tawaf kan nggak ada, ya kan? Sa'i itu memang setelah tawaf, ya. Tawaf ifadah. Nah, maka di malam tanggal 10, yaitu di Musdalifah itu, tidak benar, tidak baik, tidak berpahala ketika menghabiskan waktu untuk ibadah. Yang benar adalah untuk tidur sampai subuh. Nah, kesalahan saudara-saudara kita sampai tengah malam doang, ya, sampai tengah malam doang. Itu yang keliru. Yang sunnah dari Nabi SAW adalah sampai subuh, ya. Begitu subuh silahkan. Mau ke Mekah dulu untuk tawaf ifadah dan sa'i, silahkan. Mau langsung ke Jumratul Aqabah untuk melempar jumrah, silahkan. Mau menyembelih, menyembelih sih zaman Nabi udah jelas menyembelih sendiri-sendiri. Sekarang kan tidak. Tentu kalau menyembelih sendiri-sendiri repotnya seperti apa. Maka kan dipercayakan ke Bang Rojhi, ya. Dan itu hadyu, bukan dam. Nah, ini banyak saudara-saudara kita salah. Mereka mengatakan ini dam. Dam itu kan darah sebagai denda karena sebuah kesalahan. Berhaji tamattu salah apa tidak? Tidak. Haji tamattu tidak salah, tidak ada salahnya. Maka bukan dam. Yang benar adalah hadyu. Dam itu kalau mestinya tawaf dia nggak tawaf, mestinya melempar jumroh dia nggak melempar jumroh karena sakit atau apa, maka membayar dam, membayar denda berupa darah, menyembelih kambing. Berhaji tamattu tidak salah apa-apa. Bahkan para imam mengatakan ini haji terbaik, bukan ifrat. Kenapa? Karena Nabi menyesal telah membawa hewan hadyu dari rumah, dengan mengatakan seandainya aku tidak membawa hewan hadyu kambing ini dari rumah, maka aku akan bertamattu seperti kalian. Dari ucapan Nabi ini disimpulkan oleh para imam, beliau menginginkan haji tamattu. Maka haji tamattu adalah yang terbaik sesuai dengan kaidah sunnah bahwa ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah adalah yang ringan. Kan di antara ifrat, qiran, tamattu, yang paling ringan tamattu. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.